Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 11 IPA 9 Cambridge. Di video ini kami akan menjelaskan tentang ketentuan pokok perkawinan dalam Islam. Perkawinan merupakan salah satu sunnah atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi segala makhluk dan kejadian di alam raya ini. Perkawinan berpengaruh baik terhadap pelakunya sendiri, masyarakat, ataupun seluruh umat manusia. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan itu yang pertama adalah wali dan saksi nikah. Jadi akad nikah tidak akan sah kecuali ada seorang wali dan 2 orang saksi yang jujur. Dalam hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ketentuannya dalam surah At-Talaq ayat 2 yang artinya apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah atau kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan keadilan tersebut karena Allah. Sedangkan syarat ketentuan wali dan saksi telah diperjelas dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batil. Rawahu Tirmizi, yang artinya siapapun di antara perempuan yang menikah tidak seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal. Hadis riwayat Tirmizi dari Aisyah 1021. Nah, jadi wali dan saksi merupakan syarat sah dari pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang berhak menjadi wali dan saksi. Tetapi hendaklah orang-orang tersebut yang memiliki beberapa sifat berikut ini. Yang pertama adalah Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah menjadi wali atau saksi. Hal ini tertera dalam surat Al-Maidah ayat 51. Dan yang kedua adalah baligh. Baligh itu sudah berumur setidaknya 15 tahun. Dan yang ketiga adalah berakal. Yang keempat adalah merdeka. Jadi seorang hamba sahaya tidak boleh menjadi saksi atau wali. Yang kelima adalah laki-laki, dan yang keenam yang terakhir adalah adil. Kemudian pembahasan kedua adalah macam-macam wali. Yang pertama adalah wali gaib. Sebaiknya perempuan yang akan dinikahkan dihadiri walinya sejauh wali tersebut dapat datang ke tempat akad pernikahan. Disunahkan wali dari yang dekat dengan nasab keturunannya atau didahulukan dari kerabat jauh. Apabila wali yang dekat itu gaib atau tidak hadir, maka perempuan yang akan menikah itu boleh dinikahkan oleh hakim, karena wali yang gaib itu masih tetap wali, belum berpindah kepada wali yang lebih jauh hubungannya. Yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim menurut hadis adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila ada pertentangan di antara wali-wali, dan bila mana walinya tidak ada dalam pengertian ada yang mati atau hilang atau karena gaib. Yang ketiga yaitu syarat ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi saat akad pernikahan. Dalam kompilasi hukum Islam diterapkan bahwa ijab dan qabul harus jelas dan beruntun, tidak berselang waktu. Mengenai pelaksanaan ijab, berikut beberapa ketentuan dan syarat sah sigar akad nikah, yaitu 1. Antara ijab dan qabul tidak tersisipi kata-kata yang bukan akad. 2. Antara ijab dan qabul tidak tersisipi sikap diam yang cukup lama. Yang ketiga, antara ijab dan qabul menunjukkan pengertian yang diterapkan bersama. Yang keempat, tidak menggantungkan pada sesuatu. Yang kelima, tidak dibatas waktu. Yang keenam, tidak ada perubahan kata yang menunjukkan keraguan-raguan atau ketidakpastian terjadinya pernikahan. Yang ketujuh, diucapkan dengan lantang sehingga didengar oleh orang yang berada di belakang. Dan yang terakhir, sampai dengan ijab qabul selesai, keduanya harus tetap dalam keadaan layak secara hukum. Ketentuan mengenai ijab dalam perkawinan adalah harus dengan kalimat nakaha atau zawajah, boleh dalam bahasa daerah. Pernyataan tersebut keluar dari wali atau wakilnya, tidak dibatas waktu,
tidak dengan kata-kata sindiran, dan tidak dengan taklid atau gantung waktu, sesuai dengan ijab dari calon keluarga laki-laki atau wakilnya, tidak dengan taklid, dan harus diterangkan nama calon istri. 4. Hukum dan macam-macam mahar. Mahar dikenal dengan istilah mas kawin atau pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya pada saat akad nikah berlangsung. Atau bisa juga disebut sejumlah benda atau barang tertentu sesuai dengan kemampuan laki-laki. Memberikan mahar bagi laki-laki kepada perempuan merupakan hal yang wajib, tetapi tidak menjadi rukun dalam nikah tersebut. Jika suami yang menceraikan istrinya sebelum bercampur atau jima, wajib membayar 1/2 dari mahar itu telah ditetapkan oleh suami atau hakim. Ketentuan yang berlaku jika bercerai hidup atau bercerai mati, istrinya berhak sepenuh atas mahar diambil dari harta peninggalan dari suami tersebut. 5. Ukuran pemberian mahar. Sesuai dengan syariat Islam, manusia tidak boleh berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta miliknya. Ketentuan tersebut berlaku juga terhadap laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan, yakni tidak diperbolehkan berlebihan dalam memberikan mahar atau mas kawin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surah Al-A'raf surat 7 ayat ke-31. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas, disimpulkan bahwa dalam memberikan mahar tidak ada ketentuan yang jelas ukurannya, melainkan wajib dipenuhi apabila telah terucap dan menjadi hutang bagi suaminya. Oleh sebab itu, mahar cukup sebatas kemampuan, tidak memaksakan diri untuk memberikan sesuatu yang berlebihan atau di luar batas kemampuannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut, Khairus sodaqi aisaruhu ashaluhu ala rajul. Artinya, sebaik-baiknya mahar atau mas kawin adalah yang melapangkan suami atau memudahkan bagi laki-laki atau calon suami. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hukum walimah. Kata walimah biasa berlaku untuk acara kegembiraan karena perkawinan atau disebut dengan walimah pernikahan. Walimah dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa walimah itu wajib, dan juga ada yang berpendapat bahwa walimah itu boleh-boleh saja, dan seandainya tidak pun boleh, artinya jika dilaksanakan akan sangat baik, dan jika tidak dilaksanakan tidak ada dosa baginya. Ketentuan walimah itu wajib berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Aulim walau bisati, riwayat Bukhari, yang artinya, adakah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik 4684. Berikutnya, syarat wajib menghadiri walimah. Menghadiri acara walimah jika diundang adalah wajib hukumnya berdasarkan ketentuan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Iza du'iya ilal walimati fala atiha. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya, barang siapa yang diundang walimah, hendaklah ia datang. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar 4775 dan Muslim 2574. Serta syarat wajib menghadiri walimah adalah sebagai berikut. A. Undangan walimah harus bersifat umum bagi semua keluarga, tetangga, ataupun teman-teman atau suatu pekerjaan, baik kaya maupun miskin. Serta undangan disampaikan sendiri secara lisan, tulisan, dapat mengutus orang lain. Dalam walimah, tidak ada merasa diremehkan, semua harus ditempatkan dalam derajat yang sama, tidak ada kaya, tidak ada miskin, pejabat atau bukan pejabat, semua tamu undangan adalah semua orang yang memiliki kehormatan. Dalam pesta walimah, tidak diperkenankan ada perbuatan kemungkaran, seperti minum-minuman, judi, adu ayam, atau hiburan lain yang dilarang agama. Menghadiri undangan diusahakan pada hari pertama walimah itu dilaksanakan. Jika bukan orang Islam yang mengundang, menghadirinya tidaklah wajib. Dan yang terakhir yaitu hikmah walimah.
Melaksanakan walimah dalam sebuah pernikahan mengandung hikmah sebagai berikut. Yang pertama, membangun kebersamaan dan keakraban. Islam mensyariatkan walimah tidak berhubungan hura-hura, namun menjadi pengajaran bahwa hidup adalah penuh perbedaan. Hidup manusia itu tidak ada yang sama. Mereka membutuhkan terhadap orang lain, mengingat manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walimah pada dasarnya adalah tasyakuran atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan dua pasang insan yang saling mencintai untuk hidup bersama, membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Dan yang ketiga yaitu ilan terhadap tetangga dan kerabat. Walimah biasanya diadakan dengan mengundang sanak keluarga yang terdekat, teman sejawat, atau sekerja, atau orang-orang yang ada hubungan dengannya. Semua itu untuk mengumumkan bahwa laki-laki dan perempuan itu telah resmi menikah. Walimah bertujuan untuk menghindari prasangka-prasangka buruk. Sekian dari Amin. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.